Itu ahli Al-Quran, keluarga Allah dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bersama kita dalam acara mengulang dan simaan juz 20 dan juz yang ke-8 yang kedua ini sesuai dengan tanggal, yaitu 20 Muharram dan 8 September. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih untuk semuanya dan yang ada di sini Ibu Ofi sejak semalam, Masya Allah, setia ditemani dengan 1-2 orang saja. Ada Masih ada Ustazah Ros, ada Pak Ustaz Budi, Masya Allah luar biasa, dengan standar COVID-19, dan bisa dilihat di muka saya ini ada pakaian COVID. Ya, jazakumullah semuanya, dan tentu yang ada di medsos, ada di Al-Hayah Media dan juga jaringan yang diperluas, yaitu di-share kembali, dan beberapa yang lainnya yang tidak terhubung di sini tapi terhubung secara hati, perasaan dan seterusnya, yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram dan website tidak bisa ya, website tidak bisa atau belum bisa diakses, atau memang tidak untuk diakses. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dan tentu sekeluarga Al-Hayah yang ada di pusat sini, yang ayo pada ngantuk misalnya ya, dan yang ada di Banten, yang ada di Pati, yang ada di Sumedang, dan ada di Padang, asal yang sering disebut insya Allah berjalan lancar. Yang ada di Padang ya insya Allah, ada di Jambi, ada di Lampung, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahalanya masing-masing dan diluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa para kolega kita, para mitra kita, dan para relasi kita semuanya, termasuk para ini Pak Lukman yang ada dari tetangga, ya kan, Ustaz Halimi, Ustaz Roni, dan tentu kolega baik, kolega kita NMI, ya kan, keluarga besarnya semuanya. Subhanallahil azim, kita selalu berkomunikasi dan berjaringan dengan baik, dan dunia bisa juga berubah menjadi yang seperti ini, namanya dunia nyata dan dunia maya, ya kan. Dunia maya afdalu min dunia nyata fi jihatin. Dunia maya lebih mulia dari dunia nyata dalam satu sisi, meskipun di sisi tertentu dunia nyata adalah tentu lebih nyata daripada dunia maya. Saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin, tentu segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di juz yang ke-8 yang barusan kita kita perdengarkan, kita baca dan kita bacakan, luar biasa. Jadi mengupas orang yang tidak suka. Di antaranya tema di awal-awal itu orang yang tidak suka. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim qubulan kama kanu liyu'minu. Jadi orang yang sudah tidak suka dan orang yang benci, orang yang tidak beriman, itu kadang-kadang dihadirkan seluruh macam rayuan. Itu kalau enggak suka ya enggak suka, kalau enggak mau beriman juga enggak mau beriman. Jadi nas yang pertama di juz 8 itu, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, jikalau sesungguhnya kami itu menurunkan kepada mereka malaikat sekalipun, wa kallamahumul mauta, dan kemudian orang-orang mati itu pada dihadirkan lalu pada ngomong, memberi cerita, gitu, hasyarna alaihim, dan kemudian kami kumpulkan atas mereka qubulan maka liyu'minu, mereka tetap tidak mau beriman. Orang itu kalau lagi benci, lagi ngambek, lagi baper, diroya dirayu memang penting.
jadi merayu, meng-WA dan seterusnya itu sangat penting karena itu bagian dari komunikasi. Tapi kalau sudah tertutup hatinya, ya kan, maka itu di saat itu maka dia tidak mendengarkan dan tidak mau menerima dan merubah mindsetnya. Meskipun asalnya dekat dan cintanya setengah hidup, maka menjadi bencinya setengah mati, ya kan. Nah jadi seperti itu teks. Ulang-ulang coba, ulang-ulang ayat 111 dari surat Al-An'am. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ay yasha Allah, kecuali kalau sudah habis waktunya untuk tidak mau beriman, akhirnya berubah menjadi beriman. Nah gitu. Walakinna aktsarahum yajhalun. Coba kata ini yang terakhir, tolong diperhatikan. Walakinna aktsarahum, dan akan tetapi, ya kan, mayoritas mereka itu bodoh. Ya jalan itu tidak sadar, tidak ngerti. Subhanallahil azim. Ya, kalau lagi kesel itu kelepat gitu. Bahasa Jawa. Ngilang. Nah gitu. Meskipun awalnya sebenarnya nggak pengen pulang, kalau udah kesel pengen pulang juga. Iya. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa ay yasha Allah. Tentu hal ini adalah kaitannya dengan masalah iman. Jadi betapa kalau mau melihat nih, Allah maha sayang, maha cinta, maha segalanya, untuk meraih imannya, untuk meraih keberpihakannya, untuk meraih dukungannya, sampai Allah membuat perumpamaan yang hebat, ya kan? Kalaulah kami turunkan kepada mereka malaikat, kemudian tak bangkitkan, tak kumpulkan kembali orang yang mati, kemudian ngasih cerita satu persatu kepadanya, ternyata di kuburan tuh begini, memang harus ada Allah, harus beriman, enggak percaya. Nah gitu. Itulah namanya orang benci dan orang marah, itu seperti itu. Ya, nah terus kalau di antara kita ya adanya cuman silaturahim, adanya mendekat, ya kan, berkomunikasi. Memang terkait dengan ru'yah al-mustaqbaliyah. Kalau manusia, ru'yah mustaqbaliyah itu the future time, the next time, artinya hari esok. Memang ada orang itu sangatlah buta, dibutakan oleh Allah tentang hari esok. Makanya ada ayat muhasabah, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan memang kalau urusan hari esok tentu urusan Allah, dan tidak boleh membicarakan hari esok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah planning, yang ada adalah rencana. Nah, memang segala sesuatunya sangat berkelas dan sangat bertahap. Ada orang yang tidak tahu, tidak punya planning, tidak punya rencana. Ada orang yang memang jadi punya planning dan ada rencana. Nah, dalam konteks ilmu basirah, maka ittaqu firasatal mu'min, ya kan. Jadi hati-hati dengan firasatnya orang mukmin, karena di antara itu adalah firasah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kalau misalnya kayak model Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Allah Subhanahu wa taala membenarkan omongannya Umar bin Khattab di banyak hal, ya kan. Setidaknya yang suka disebut para ulama itu ada 18, ya kan. Apa yang diomongkan Umar ibn Khattab, maka di situ pula Allah menurunkan wahyu. Contoh begini, jadi ketika di satu era, satu waktu, istri Rasulullah itu pada ngumpul dan wirawiri tidak memakai hijab atau kurang jadi hijabnya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan begini, kalau itu pakai hijab maka jauh lebih baik. Maka turunlah ayat hijab. Itu contohnya seperti itu. Nah, jadi apalagi kalau membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Orang itu kalau sangat takutnya kepada Allah tinggi, takwanya kepada Allah itu tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala, ya tentu bahasanya wali Allah, maka Allah menjadi tangannya, menjadi matanya, penglihatannya, menjadi kakinya, ya kan, menjadi seluruh anggota tubuhnya. Dalam arti tangannya dijaga oleh Allah, lesannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis itu Allah bersumpah, kalau dia meminta pasti dikasih, kalau dia berdoa pasti diijabah, kalau dia minta perlindungan pasti dilindungi, ya kan, artinya omongan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu, cuman lagi-lagi tidak boleh memastikan, tapi biasanya omongan itu menjadi benar, tapi harus berjalan seiring waktu. Oh, ternyata benar omongan guru saya kemarin itu. Nah gitu, itu semuanya juga ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Akan tetapi tidak boleh marah, karena jadi sehebat-hebat maha hebatnya Allah yang punya segalanya, dicuekin sama hambanya, tidak beriman, padahal sudah dikasih nyawa, sudah dikasih hidup, sudah dikasih kesempatan, ya kan, itu saja juga pada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memaafkan. Nah, ini saudaraku, apalagi di ayat yang ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Coba lihat nih, ini ayat sangat aplikatif dan bahkan jadi ayat sosial. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh-musuh dari setan. Setannya ada dua jenis, jadi setan jin yang tidak kelihatan dan setan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ngapain ini setan-setan jin dan setan manusia? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Saling memberi wahyu, artinya mempengaruhi, membisikkan, me-WA, nggak usah begitu, begini aja, begitu aja, begitu aja. Nah begitu, itu namanya yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftanillah. Jadi guru itu mengatakan, kalau kamu cuman nguplek dua orang dan memang ada cenderung pikirannya aneh, ya kamu akan menjadi yang aneh, ya kan. Jadi seperti itu, karena yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau Allah berkehendak, ya kan, maka mereka tidak akan melakukan itu. Berarti di situ ada kaitannya kehendak Allah, kaitannya ilmu Allah, tapi sudah dilarang, bahwa dilarang munajah atau tunaji, ya kan, yang tidak baik, jadi saling berbisik yang tidak baik itu. Yang unik luar biasa, dulu ada kisah di zaman Rasulullah SAW yang ada di surat At-Taubah ayat yang ke-118, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Ada para sahabat itu dalam keimanannya semuanya tingkat tinggi, sahabat-sahabat besar, tapi dilalahnya karena situasi dan kondisi, situasi keluarga, situasi kepribadian, situasi ekonomi, tiga hal ini luar biasa. Itu dalam perang Tabuk. Akhirnya ada 3 orang, ya satu umur sudah agak sepuh, ya kan, kemudian yang lain rata-rata masih kuhul, dan kemudian memang kondisinya sangat panas pada waktu itu. Lalu memang waktunya kurma ini pada mulai nyadam, ya kan. Lalu dia mempunyai kendaraan bukan carry, tapi Camry lah setidaknya misalnya, atau yang cepat apa sih, yang bisa cc-nya tinggi gitu, ya mungkin apa, gitu ya, yang dipakai di sini ya. Nah ya, jadi begitu, ada 3 ini alasan. Yang pertama panas, ya kan, yang kedua kurma, yang ketiga kendaraan. Maka
selalu ngomong begini nih, perhatikan nih. Jadi omongannya, ya sekarang kan kami punya unta, punya kendaraan yang cepat. Nah gitu. Kalau biarin aja kita agak belakangan, nanti kita kenceng ngebut, maka akan nyusul. Nah waktu yang ada, bisa duduk dulu sama keluarga, ngeteh. Ya tuh, keluarga ngeteh, lalu menikmati korma ini yang baru mulai ini. Oke kan? Nah 3 ini satu, tapi pikiran ini sawwalalahumu asyaiton. Akhirnya dimainkanlah pikiran itu oleh setan. Nah akhirnya apa? Dilalahnya. Jadi Rasulullah sudah berangkat bersama yang berangkat, berjalan terus ya kan, sampai yang disebut Jaisul Asira ya kan, atau Jaisul Usra. Terus dan terjadilah pekerjaan-pekerjaan besar sampai pulang. Kagetlah mereka. Loh, ternyata aku nggak jadi ikut. Nah gitu, 3 orang tadi. Apa coba hukumannya? Lalu hukumannya apa? Baca di sejarah. Hukumannya 1, bahwa selama 40 hari ya kan, atau beberapa saat, belum ada kata 40 hari, penduduk Madinah jadi dilarang nge-WA 3 orang itu. Halo? Nggak ada WA maksudnya. Dilarang berkomunikasi dan dilarang memberi salam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, dilarang memberi salam. Orang hebat itu, orang yang senang bersosialisasi, bila dikucilkan para kekasihnya, maka dia sangat sedih sekali. Makanya bahasa Qur'annya, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Jadi meskipun dunia ini longgar, kita ada keluarga, ada anak bini, ada korma, ada kendaraan, seakan-akan dia mati karena menjadi sempit, ya kan? Sampai dikatakan setiap saat dia mengintip muka mulia Rasulullah SAW, melihat, dan ketika bertabrakan pandangannya, kemudian pandangan Rasulullah melengos. Ini berat sekali, dipelengosin oleh orang yang tersayang, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para teman-teman juga begitu, karena perintah dan taat. Karena perintah dan taat, memang bedanya kalau itu perintahnya Rasulullah SAW itu pasti benar. Nah gitu, kalau jadi perintah kita ya bisa benar bisa salah. Nah begitu, tapi ada, kalau di dalam konteks ngaji ya ada adabul alim wal muta'alim. Nah begitu, luar biasa. Yang unik lagi, Rasulullah mengetatkan. Jadi sanksi itu, karena yang melakukan kesalahan adalah laki-laki, maka sampai, lalu dengarkan nih omongan ini, dengarkan. Sampai Rasulullah masuk ke dalam hal yang sifatnya pribadi dan privasi. Maka jadi istri-istrinya tidak boleh melayani dan menemani suaminya di masa hukuman itu. Jadi kalau Allah dan Rasul itu boleh masuk di masalah yang sangat pribadi juga. Subhanallahil-azim. Tapi karena satu sepuh, maka mengatakan, Rasul, si Ka'ab bin Malik itu sudah tua, nanti dia nggak bisa nyiapin apanya, boleh enggak kalau aku cuma nyiapin makannya aja? Tuh, subhanallahil azim. Di saat ini, lihat ini, lihat, di saat begini orang lagi dicuekin, tahu-tahu datang surat, dan ini dilakukan oleh semua kelompok di dunia ini sekarang ini. Misalnya suratnya begini, dari kerajaan lain, dari negara lain. Saya dengar-dengar katanya kamu lagi dijodak sama teman-teman kamu. Paham tidak omongan ini? Dijodak. Lagi dijauhin dari teman-teman kamu. Dunia tidak selebar daun kelor. Kalau kamu mau pindah ke sini, langsung akan kami kasih tempat yang hebat. Halo? Nyambung begini nih? Nah kalau mau pindah ke situ, langsung ada tempat. Nah itu kayak model di kumpulan-kumpulan di sekarang ini begitu juga. Pindah misalnya ke mana, ya kan? Luar biasa jamaah.
Nah inilah tadi yang dikatakan, jadi dilalahnya rayuan-rayuan itu ada. Nah gitu. Langsung ada yang menerima surat rayuan dari yang lain tadi, langsung begini nih, dirobek. Ini apaan ini? Nah gitu. Berani nggak merobek suratnya orang yang sedang merayu di saat kamu sedang agak renggang dengan kekasihnya yang selama ini bukan kekasih, hanya sekedar materi, tapi kekasih yang ini. Apakah kamu juga orang yang celamitan dan kemudian karena kecekaan iman dan kecekaan ilmu kemudian alhamdulillah memang tempat cuma di lo doang, ini ada yang nawarin saya, denger gak? Luar biasa. Akhirnya inilah mempertahankan sesuatu cinta dan kasih sayang, mempertahankan kebersamaan yang sudah dibangun dengan begitu susah payah, sampai kadang tidak doyan makan karena kena mah misalnya, ya kan, dan seterusnya. Jadi luar biasa. Akhirnya dirobeklah surat-surat rayuan itu tadi, WA rayuan itu tadi, ya kan. Terus tetap jadi melaksanakan sanksi, jadi yang dijatuhkan. Jadi semua orang yang awalnya kena sanksi langsung kemudian ngambek, itu adalah kelas-kelas ceri semuanya, ya. Jadi itu harus membaca ayat 100 berapa tadi? 18 di surat At-Taubah. Akhirnya subhanallahil azim, karena keteguhan mereka, kegigihan mereka, maka subhanallah, Allah Maha tahu. Di hari yang ke-40 turunlah ayat itu. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu. Dunia dilanda seperti ini. Ndak cocok sedikit dapat WA dari orang, di sini ada tempat, langsung pindah. Dunia cere yang seperti itu, ya kan. Lalu kemudian ndak mendapat posisi yang enak, akhirnya pergi dan membuat sendiri cere juga, tapi restoran cere itu enak, ya kan. Nah, jadi luar biasa. Sama diwiridkanlah yang begitu itu. Jadi surat yang ke-118, ada 3 orang yang melakukan pelanggaran, ya kan, dan kemudian disanksi oleh Rasulullah, sampai terasa sempitlah dunia ini, sampailah terasa sempit dada ini, tapi dia memilih untuk melaksanakan pelanggaran sanksi itu, dan akhirnya Allah melihat ketulusannya, Allah melihat kesungguhannya, maka diturunkan ayat itu dan diterima tobatnya jadi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Rasulullah mau menerimanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan itu luar biasa, termasuk bagaimana cara merawat kebersamaan, ya kan. Jadi merawat kasih sayang yang melampaui jadi semata-mata masalah fisik, masalah foto, ya kan, masalah disebut nama, ya kan. Itu seperti itu. Jadi cinta dan kebersamaan kita harus melampaui itu semuanya. Nanti kalau kurang gini, maka kemudian ngambek lah, baper lah, dan luar biasa. Ya, hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya, luar biasa. Nah, kalau di antara sesama kita, ya memang jadi pasti yang dihidupkan saling menasehati, saling menjawab WA, saling menjawab salam, yaitu itu yang diantara kita, karena kita sama-sama tidak tahu persis hari esok, ya kan. Sama-sama tidak tahu persis hari esok, tapi tetap tadi dikatakan sesuai dengan Quran hadis, orang yang misalnya derajat ketakwaannya lebih tinggi, biasanya diberikan bimbingan ru'yah, jadi pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang ini kadang menjadi pecah, yang anak dengan orang tua berseberangan, saling
serang menyerang di media nyata itu ada terjadi. Karena apa ya? Karena tidak cocok. Bahkan sampai ketika membuat kendaraan sendiri, anaknya membuat kendaraan sendiri, emaknya membuat kendaraan sendiri. Saya mengalami hanya masalah travel, ya kan, nanti rebutan jamaah sampai anaknya pun juga membuat kendaraan travel sendiri. Ya, jadi luar biasa gitu. Memang pikirannya harus lembut, pikirannya harus halus, pikirannya tentu harus ya ada perasaan, ada pikiran, ada basiroh. Kata Bagong, saya dienam dan digulung jadi sampai jelas. Jadi jangan menjadi mudah terpedaya. Kasihan kalau sudah 18 tahun akhirnya menjadi orang yang murtad kalau istilah Islam. Kasihan banget lah, luar biasa yang seperti itu. Nah, ini dari 2 ayat saja, ya kan, 111 dan 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan memang dalam salah satu tabiat ciri zaman akhir ya memang seperti itu, karena itu bagian dari cobaan. Dan sekarang ini zaman akhir. Zaman akhirnya dimulai dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, ya kan, dan diutusnya. Bukankah itu pertanyaan Dajjal juga pada waktu itu dalam hadis Tamim Ad-Dari? Apakah orang yang ini yang disebutkan ini sudah datang? Kalau sudah datang berarti sudah zaman akhir dan sudah berjalan hampir 1500 tahun yang lalu. Maka berarti ini akhirnya akhir. Pasti jadi hal-hal itu Masya Allah luar biasa. Saya dengar-dengar dengan masalah kasus pandemi ini, luar biasa kebijakan-kebijakan kehidupan di dunia ini, ya kan. Kadang-kadang Allah menjadi nomor 29, yang kadang Allah menjadi nomor 1, ya kan. Sekarang di nomor 29 kan. Jadi kemudian yang penting adalah ngomong di mimbar, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi luar biasa jemaah dimudahkan Allah. Akhirnya kehidupan ini meskipun bahasanya glamor yang bagus, tapi menjadi hidup yang tidak berkah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan ngomong seperti ini juga, ya mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena tetap konteksnya adalah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yaitu ingatkan karena peringatan itu jadi adalah bermanfaat bagi orang mukmin. Dan konteksnya juga watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr watawassaw bil marhamah. Dan kalau tidak ada itu sebetulnya tidak ada kehidupan sudah, karena dalam konteks kehidupan bersama yang ada adalah tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, tawassaw bil marhamah. Ya, yang ada adalah itu. Kalau sudah tidak ada dan ada penyakit-penyakit namanya atharatun ala nafas, ya kan, anania. Jadi orang selalu cuman pekok menganggap pikirannya sendiri saja, dan akhirnya yang terjadi memang jadi perpecahan, nambah partai, nambah ormas dan seterusnya. Tentu di saat menggebu-gebu ya ada alasannya, wong namanya menggebu-gebu, ya kan. Jadi ada alasannya, tapi yang ada jadi menjadi fenomena kerusakan, fenomena kelemahan, fenomena jadi kebersamaan. Makanya kalau ada suatu perusahaan yang silakan dicek, ada perusahaan yang hebat, itu dikatakan perusahaan hebat itu kalau sudah berjalan di atas 100 tahun. Selama 100 tahun itu bukan berarti tidak ada masalah. Masalahnya banyak, tapi bisa mengelola, mampu mengelola. Jadi ting-tong kesana kemari, akhirnya bisa bertahan jadi di atas 100 tahun. Maka harus ada kehebatan dan kebersamaan dan kemauan untuk itu. Sama tahu apa itu yang ada di Sumedang itu, ada bongkeng, namanya tahu bongkeng, ya. Nah, kalau dari Alhaya Sumedang
pulangnya pada beli tahu di Bungkeng itu, dan itu konon ketika pas kita mampir pokoknya itu kan kita yang pernah mampir itu, kemudian nanya sudah berapa tahun, dia bilang ini sudah 104 tahun. Dan itu mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya bertanya itu, dan berarti, dan sudah pernah saya sampaikan juga begini juga, berarti kalau tambah 1 atau 2 tahun berarti sudah 106 tahun. Ini ada orang semangatnya plik, yayasan pecah, plik, pesantren kecil pecah, ya kan, plik, kemudian apa, travel pecah, ya kan, plik, keluarga pecah, ya kan. Luar biasa. Anda bukan orang hebat. Anda adalah kayak orang hebat tapi tidak hebat. Nah, jadi begitu. Coba indah sekali saudaraku semuanya, Masya Allah. Dan bukan hanya berhenti di poin ini, ayat jadi 111, 112. Jadi di surat Al-An'am di awal juz 28 tadi. Saya kira itu yang bisa disampaikan, sedikit komentar dan ulasan yang ada. Subhanallahil azim. Tentu kita berusaha saling mencintai dan mengakrabkan, dan kami berusaha melaksanakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap sempurna iman seorang sehingga bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, ya kan. Orang itu selalu, yang namanya cinta itu pemberian. Orang itu selalu cinta dikaitkan jadi pasangannya, ya kan. Yang jadi pasangannya jaga kagak cinta, kagak ketemu juga. Kadang-kadang malah seneng sama orang lain, ya kan. Jadi begitu. Jadi cinta itu lebih indah daripada bentuk-bentuk yang namanya yang dinikmati oleh fisik. Dan kenikmatan fisik itu bagian dari cinta. Nah, tapi kalau bisa cinta itu jadi meliputi itu tadi, maka itu luar biasa. Ya, kalau cinta itu ukurannya fisik, sebentar. Sebentar. Nah, itu. Padahal yang ada di sampingnya kelihatannya cakep dan tampan, ternyata dia keluyuran nyari orang lain, ya kan? Gimana Bu? Benar enggak ini omongan? Ya, jadi makanya cinta jangan hanya diukur dengan fisik dan materi, tapi itu adalah bagian dari ekspresi cinta. Ya, alhamdulillah orang cinta itu perhatian, orang cinta itu menge-WA, orang cinta itu adalah ya jadi pasangannya, itu diantaranya. Tapi cinta lebih jauh dari itu, karena cintanya Allah. Jadi kepada seluruh makhluknya, maka dikasih rezeki, dikasih hidup, meskipun makhluknya pada memusuhin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang ibu dan baginda Rasul sedang menerangkan cinta, dan ibu itu kemudian mendekap anaknya di dadanya, ya kan. Kemudian ada Rasulullah menjelaskan, Allah itu lebih mencintai hambanya melebihi dari orang ibu mendekap merangkul jadi bayinya diletakkan di dadanya itu. Jauh dari itu, kita harus saling mencintai, dan cinta itu jangan diukur hanya sekedar masalah uplik itu tadi, ya kan. Meskipun uplik itu tadi adalah bagian dari ekspresi cinta dan wujud cinta. Amin ya rabbal alamin. Karenanya kita selalu jadi mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, ya Allah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dan diselamatkan oleh Allah dari segala macam kesulitan, bencana, ketakutan, hal yang menakutkan. Ya Allah, selamatkanlah dari COVID-19 ini, ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami, sembuhkanlah kami, ya Allah, tadarruan wa khufyah. Bila ada yang terpapar dengan COVID-19 ini, saudara kami, ya Allah, saudara spesial kami yang juga ada di Zoom, ada di Facebook, ada di Instagram ini, ya Allah,
ada di Al-Haya Media ya Allah, ada nama-nama yang juga disampaikan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Anta syafi la syifaa illa syifauka, dan hilangkanlah rasa sakit dan penyakit yang kami dan kita rasakan di dalam tubuh kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya. Begitu juga jadi putra putri kami ya Allah, untuk putra putri kami mudahkan segala urusan dunia akhirat ya Allah, urusan hari ini ya Allah mudahkan ya Allah, urusan dunia kami, urusan rezeki kami, urusan pekerjaan kami ya Allah, termasuk dikuatkan urusan pengobatan kami ya Allah, sakit gigi ya Allah, sakit dengkul ya Allah ya kan, kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqiq amalana waqdi hajat, wujudkanlah cita-cita kami, planning kami, rencana kami bersama orang-orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah. Waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina. Berikanlah kami kelapangan dada ya kan, kelembutan perasaan, kesabaran bersama kolega dan mitra dan juga cabang-cabang kami ya Allah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Dan kita bisa dicatat di sisimu menjadi nama-nama yang Engkau cintai, Engkau umumkan kepada penduduk langit ya Allah. Meskipun kadang tidak ada kesempatan nama itu dicatat di akte, tidak ada kesempatan dicatat di ini, tapi kita kumpul, kita bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wujudkanlah cita kami, rencana kami, sampaikanlah dan sempurnakanlah bangunan-bangunan kami, bangunan hidup, bangunan pikiran, bangunan pembangunan ini ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah jadi kolaborasi kami ya kan, dengan ini dengan itu ya Allah, dan mudahkan dan bukakan pintu hati kami ya Allah untuk bisa bersinergi, untuk bisa berjalan, untuk bisa laju di sisa-sisa yang kami tidak tahu berapa lagi umur ini ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk membuktikan bahwa kami ingin beramal jama'i, kami ingin bekerja sama, kami ingin dirakit, kami merakitkan diri akan bersama teman-teman kami ya Allah, kolega kami ya Allah. Setidaknya dengan Al-Haya yang tidak ada artinya dibanding dengan lautan luasnya duniamu ini ya Allah, dan banyaknya lembaga, banyaknya yayasan ya Allah, tapi disitulah kami ingin berkiprah dan ingin mewujudkan dan menampakkan kehadiratmu bahwa kami bekerja ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wanzil lanal barakat, wanzil lanal barakat. Berkailah kami semuanya ya Allah, berkailah kami ya Allah, saudara-saudara yang kami cintai, tetangga, masyarakat, warga bangsa Indonesia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan kami yang terus menjalin melalui nomor-nomor HP ini, melalui link-link ini, adalah sebuah jalinan, adalah sebuah hubungan ya Allah, birahmatika ya arhamar. Berkatilah kami semuanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu juga orang-orang yang berjasa ya kan, ibu bapak kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, ibu bapak kami alladzina sabaquna bil iman ya Allah, alladzina sabaquna bil iman wa usulihima wa furu'ima hawashima aqribaihima, para muhsinin muhsinat ya Allah, para donatur ya kan, laki dan perempuan, para yang mendoakan ya Allah, dan orang yang berjasa dari guru-guru kami dengan sanad ilmunya, sanad amal soleh dan tarbiyahnya terus ke atas sampai imam besar dari sampai tabi'in dan at-tabi'in ashabin nabi ridwan ajma'in ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Wala taruddana khaibin, wala taruddana khaibin, wala taruddana khaibin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Saudaraku semuanya, tetap masih di hari Selasa, tanggal 20 Muharram, tanggal 8 September. Masya Allah, insya Allah doa mudah-mudahan dikabul oleh Allah, dan Anda bersama keluarga yang tidak kemana-mana dan bersama pekerjaannya, yang ngantor, yang punya kantor, ya kan, punya kolega juga yang lainnya, punya mitra yang lainnya, dan bahkan ada direktur, JM lah, macam-macam. Insya Allah bersama orang, mudah-mudahan Anda dimanapun berada dalam jambillah wa kanafillah, wallahu ma'akum aynama kuntum, wallahu ma'akum aynama kuntum, wallahu ma'akum aynama kuntum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.